Perkenalkan, kami dari kelompok 5 alveolar ingin mempresentasikan video tentang penyakit kandidiasis oral. Video kami akan berisikan definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, cara pencegahan, dan prognosis dari penyakit kandidiasis oral. Baik, bagian pertama adalah definisi. Kandidiasis oral merupakan suatu infeksi oportunistik pada mukosa oral yang disebabkan oleh jamur dari jenis Candida albicans. Selain Candida albicans, penyebab kandidiasis oral dapat pula disebabkan oleh Candida tropical, Candida krusei, Candida parapsilosis, dan Candida guillermondi. Cerita penyakit kandidiasis oral memiliki gejala sebagai berikut, yaitu yang pertama, bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Yang kedua, kemerahan di mulut dan tenggorokan. Ketiga, kulit pecah-pecah di sudut mulut. Dan yang terakhir, rasa nyeri saat menelan. Kandidiasis oral paling sering disebabkan oleh Candida albicans, diikuti dengan Candida glabrata. Biasanya terjadi pada pasien yang memiliki faktor risiko seperti immunosuppression. Secara predominan, kandidiasis terjadi pada usia pertengahan atau lanjut usia. Kandidiasis juga dapat menyerang segala umur. Nah, seringkali lebih banyak terjadi pada musim penghujan, sehubungan dengan daerah-daerah yang tergenang air, terutama menyerang pekerja cuci, kemudian pekerja kebun, dan juga petani. Riwayat diabetes mellitus adalah salah satu faktor yang mempermudah berkembangnya Candida albicans. Belum ada data nasional mengenai epidemiologi kandidiasis oral di Indonesia. Studi di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan bahwa pada periode tersebut terdapat 49 orang pasien dengan kandidiasis oral dengan prevalensi pria terbanyak dengan 34 orang dan dengan persentase 69,3%. Etiologi kandidiasis oral adalah jamur spesies Candida. Kandidiasis oral lebih sering disebabkan oleh Candida albicans. Pada awalnya, jamur ini tidak menyebabkan masalah apapun pada rongga mulut, namun karena beberapa faktor, jamur ini tumbuh dengan cepat sehingga menginfeksi rongga mulut. Ada dua faktor, yaitu faktor patogen dan faktor host. Kali ini saya akan menjelaskan faktor patogen. Beberapa faktor yang mempengaruhi patogenitas dan proses infeksi Candida adalah adesi, perubahan dari ragi ke bentuk hifa. Adesi adalah proses melekatnya sel Candida ke dinding sel epitel host. Perubahan bentuk dari ragi ke hifa ini diketahui berhubungan dengan patogenitas dan proses penyerangan Candida terhadap sel host. Produksi enzim hidrolitik ekstraseluler seperti aspartik proteinase juga sering dihubungkan dengan patogenitas Candida albicans. Yang selanjutnya adalah faktor host. Faktor host terbagi menjadi dua, yaitu faktor lokal dan faktor sistematik. Faktor lokal terjadi karena adanya gangguan fungsi kelenjar ludah yang dapat menurunkan jumlah saliva. Padahal saliva di sini sangatlah penting dalam pencegahan terjadinya kandidiasis oral, serta adanya antimikrobial protein yang terkandung dalam saliva juga berperan penting di sini sebagai pencegahan tumbuhnya Candida. Maka dari itu, biasanya kandidiasis oral terjadi pada kondisi Sjögren syndrome, radioterapi otak dan leher, serta penggunaan obat-obatan seperti inhalasi steroid yang dapat mengurangi sekresi saliva. Kemudian, penggunaan gigi palsu pun juga dapat menyebabkan kandidiasis oral. Terdapat 65% orang tua yang menggunakan gigi palsu terinfeksi jamur Candida. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, karena pH yang rendah, lingkungan mulut yang anaerob, serta rendahnya kadar oksigen. Kemudian selanjutnya, faktor sistematik.
Faktor sistematik di sini seperti penggunaan obat-obatan antibiotik spektrum luas yang mempengaruhi flora oral lokal sehingga menciptakan lingkungan yang sesuai dengan jamur Candida. Kemudian, diabetes, ganasan seperti leukemia dan defisiensi nutrisi, kemoterapi, dan imunodefisiensi seperti Fisiologi kandidiasis. Pada keadaan normal, jamur Candida memang hidup di mulut dan tenggorokan tanpa menyebabkan gangguan kesehatan. Namun, jika jamur Candida berkembang biak tanpa terkontrol atau masuk ke aliran darah, jantung, ginjal, dan otak, hal ini dapat berbahaya bagi tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan jamur Candida yang tidak terkendali paling sering disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang lemah. Penampakannya seperti bercak putih di lidah, kadang sampai bagian mukosa dan rasanya seperti kapas. Bahkan ada yang sampai terasa sakit dan yang paling parah bisa sampai merah dan terbelah. Candida albicans adalah jamur yang menyebabkan infeksi oportunistik pada manusia. Jamur tersebut dapat tumbuh secara berlebih dan menginfeksi rongga mulut. Namun, berbagai faktor seperti adanya gangguan sistem imun maupun penggunaan obat-obatan seperti antibiotik dan steroid. Candidiasis memiliki faktor akibat yaitu glossitis rhomboid median, keolosis candida, black hairy tongue. Ada beberapa kebiasaan hidup yang dapat mencegah terjadinya kandidiasi oral. Seperti yang pertama, biasakan membersihkan mulut dengan baik secara rutin. Sikat gigi setidaknya 2 kali sehari dan bersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi setidaknya 1 kali sehari. Yang kedua, jangan gunakan obat kumur atau spray secara berlebihan. Yang ketiga, kunjungi dokter gigi secara rutin, terutama jika kamu memiliki diabetes atau menggunakan gigi palsu. Yang keempat, kurangi asupan gula dan makanan yang mengandung ragi. Pasalnya, makanan seperti roti, bir, dan wine dapat meningkatkan pertumbuhan Candida. Dan yang terakhir, berhenti merokok. Dari oral candidiasis adalah ketika faktor-faktor predisposisi atau faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut berhubungan dengan infeksi ini tereliminasi. Ketika faktor-faktor predisposisi meningkat pada pasien candidiasis primer, maka meningkatkan pula resiko yang lebih buruk pada candidiasis. Itu tadi prognosis singkat dari candidiasis oral. Sekian, terima kasih.